tengah masyarakat yang sibuk melindungi diri dari virus COVID-19, kita tidak tahu bahwa di lain sisi ada para tenaga medis yang sibuk berbicara tentang bahaya serta cara mencegah dan mengatasi virus tersebut. Mereka, para pejuang tangguh yang tidak kenal lelah itu, rela membuang segala keegoisannya hanya untuk terus berusaha agar bisa melindungi dirinya sendiri maupun kita sebagai masyarakat. Namun, apakah kita pernah memikirkan nasib mereka? Apakah kita pernah sekali saja melihat bagaimana para pahlawan tersebut bekerja? Guru besar epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat atau FKM Universitas Indonesia, Profesor Dr. Hannes Bambang Sutrisna MHSC, meninggal dunia karena terinfeksi virus COVID-19 dari pasiennya sendiri. Beliau sempat menelpon dan berkata kepada anaknya, "Mami, tolong papi non, papi sesat." Namun pada akhirnya, beliau mau tidak mau menghembuskan nafas terakhirnya di ruangan isolasi. Beliau juga meninggalkan sang istri dan ketiga orang anaknya. Sang anak, Noni, yang tahun ini berumur 29 tahun, mempunyai pekerjaan sebagai dokter umum yang sedang menjalani pendidikan spesialis di Universitas Indonesia, mencurahkan segala isi hatinya tentang ayahanda. Melalui postingan Instastory-nya, ia berkata, "Dari cuitan tersebut dapat kita lihat tentang bagaimana nyinyirnya seorang ini untuk menyuruh kita sebagai masyarakat agar tetap diam di rumah, memutus rantai virus, dan tidak menyebarkannya kepada orang lain." Mengetahui bagaimana kisah mengharukan dari salah satu pahlawan di tanah air kita, betapa mirisnya jika kita melihat keadaan ini. Betapa sedihnya jika hal ini terjadi kepada keluarga kita sendiri. Apakah kamu tahu, kawan, bahwa seseorang yang telah dinyatakan positif virus COVID-19 hanya akan berdiam pasrah di ruangan yang tidak nyaman untuk ditempati, dipaksa untuk mengurung jiwa dan raganya, dan tidak akan pernah berjumpa lagi dengan orang terkasih. Memang, saat ini sudah ada beberapa orang yang sembuh dari virus tersebut dan bisa bertemu kembali dengan keluarga serta sanak saudara. Namun, bagaimana dengan beberapa orang lainnya? Mereka masih terus berjuang untuk melawan penyakit tersebut agar bisa bertemu dengan sanak saudara dan keluarganya. Tetapi, apabila mereka sudah menyerah dan hanya menerima takdir saja, maka Tuhan pun akan mengambil nyawa mereka selama-lamanya. Lalu, bagaimana dengan orang yang ditinggalkan? Mereka juga hanya bisa menerima takdir dan sudah dapat dipastikan bahwa mereka tidak akan bertemu lagi satu sama lain. Maka dari itu, teruntuk masyarakat semuanya, mari kita sama-sama meninggalkan keegoisan kita dan salinglah peduli terhadap sesama. Kita tinggalkan pikiran-pikiran egois dan sikap acuh tak acuh, serta mulailah untuk memikirkan bagaimana keadaan orang lain pula. Mari bersama-sama kita rangkul saudara-saudara kita. Bersama, kita singkirkan penghalang agar bisa bertemu sapa dan bersanda gurau lagi dengan teman dan keluarga. Bersama pula, kita mencegah agar tidak ada lagi nyawa yang melayang sia-sia hanya karena perbuatan dan sikap kita. Melihat kau bertaruh nyawa, tak peduli